Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, ini Bro Bram S. Putro, founder dan CEO dari The Economics. Yang kami hormati, tadi sudah pulang ya, Bapak Abdul Khalid, ini Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara. Dan Bapak Muhammad Ahdiar Syahroni dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kami hormati Ibu Raden Siliwati, Direktur Pendanaan Bilateral Kementerian PPN Bappenas. Bapak dan Ibu dari perusahaan-perusahaan BUMN atau swasta yang di sini berpartisipasi dalam CSR. Kami mengapresiasi kepada Bro Bram S. Putro sebagai founder dan CEO yang mengadakan Indonesia CSR Summit 2024. Ya, salah satu dari kegiatan yang terkait CSR antara lain biasanya terkait ada bantuan terhadap para pelaku UMKM yang bisa berupa pelatihan, pendampingan dan konsultasi bisnis. Juga bisa juga termasuk pembiayaan ya, ada hibah-hibah juga dari CSR kepada para pelaku UMKM. Ya memang UMKM ini berperan dalam menggerakkan sendi-sendi perekonomian nasional. Jadi dengan berbagai aspek dan bidang usaha yang dijalankan, keberadaan UMKM sangat dibutuhkan untuk memberdayakan dan memanfaatkan besarnya potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kemampuan dan kapasitas pelaku UMKM perlu terus ditingkatkan agar usaha yang dijalankan semakin berkembang dan berdaya saing. Motivasi usaha harus di-upgrade agar tidak lagi bersifat necessity driven, yaitu karena keterpaksaan. Ya sebagai contoh misalnya pada saat pandemi, para pelaku usaha dia menjadi UMKM karena berhenti bekerja. Jadi harus kita dorong untuk opportunity driven, yaitu berusaha karena melihat adanya potensi dan peluang yang didorong oleh jiwa kewirausahaan yang kuat. Dengan kuatnya jiwa perusahaan yang dimiliki oleh UMKM, maka kemampuan dalam mengembangkan usaha akan semakin meningkat, produk yang dihasilkan semakin inovatif dan solutif, serta adaptif dengan perubahan pasar dan teknologi yang begitu cepat. Ya, misalnya dengan pendirian startup yang ini akan mendorong kita akan lebih baik bagi para pelaku UMKM. Kenapa para pelaku wirausaha ini sangat penting? Dari Bappenas Ibu Sili juga sudah menjelaskan tentang CSR, dan di Bappenas juga ada RPJPN 2045 kita menuju Indonesia Emas menjadi negara maju. Menjadi negara maju ini bila tidak ditopang oleh kewirausahaan nanti akan mungkin saja menimbulkan banyak pengangguran. Jadi dengan adanya kewirausahaan ini akan mendorong terciptanya lapangan kerja. Para mahasiswa yang lulus tidak mengharapkan kerja di perusahaan-perusahaan tapi membuat usaha. Dengan adanya usaha itu akan memberikan pekerjaan kepada orang lain. Ya memang pada saat ini dari 64 juta pelaku usaha, ini 99% lebih itu adalah pelaku usaha mikro. Jadi masih kecil, masih sangat sedikit persentasinya untuk usaha kecil dan usaha menengah. Untuk mengembangkan UMKM di Indonesia dan menjadikannya naik kelas, diperlukan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak. Jadi di sini pemerintah sebagai pemangku kebijakan telah menerbitkan berbagai aturan yang mendukung bagi pengembangan UMKM dan wirausaha.
yaitu dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional yang memberikan kemudahan bagi UMKM dan wirausaha dalam memperoleh perizinan, memperluas akses informasi, pemasaran, dan pembiayaan. Jadi sebagai contoh di internal pemerintah sendiri, itu ada 27 kementerian lembaga yang memang kegiatannya terkait dengan UMKM. Tentu dengan dikolaborasikan, ya ini perusahaan BUMN, swasta, ya tentu akan lebih banyak lagi yang bisa kita tingkatkan bagi para pelaku UMKM. Untuk Kementerian Koperasi dan UKM, ini memiliki beberapa pengembangan UMKM dan wirausaha, yaitu diantaranya entrepreneur development dan inkubasi startup yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dan wirausaha. Kemudian program entrepreneur Financial Vesta dan KUR Cluster KUMKM untuk mempermudah akses pembiayaan serta program Entrepreneur Hub untuk mengembangkan ekosistem bisnis bagi pelaku UMKM dengan melibatkan berbagai stakeholder. Sekali lagi kami mengapresiasi kepada The Economic dan sangat mendukung kegiatan ini. Semoga dengan kegiatan ini dapat menambah semangat, pengetahuan, dan networking bagi para pelaku UMKM agar dapat go digital, go global, dan go green. Tadi beberapa pakai pantun ya, jadi tadi saya terpaksa nyari-nyari juga, dapat juga ini. Mudah-mudahan cukup menarik ya. Duduk santai di waktu petang. Cakep. Taman indah, airnya memancar. Cakep. Para hadirin yang datang, semoga Indonesia CSR Summit semakin lancar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, tetap di atas panggung. Sama seperti tadi ya, ada kenang-kenangan yang akan disampaikan. Nah, kalau ini ada pantun berarti tadi Bapak karena terakhir saya siapin dah. Baik, untuk itu Bapak Bram S. Putro, silahkan Pak Bram untuk menyerahkan kenang-kenangan kepada Bapak Dr. Andes Teten Mas Duki yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Insinyur Bastian MBA. Ya, kalau silakan Bapak untuk menyerahkan kenang-kenangan dari The Economics. Silakan foto bersama terlebih dahulu. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih. Baik. Terima kasih atas insight yang telah disampaikan. Ya. Dan nampaknya kita sudah tidak lama lagi nih memasuki sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi pengumuman penghargaan. Namun sebelumnya Rio, pasti dalam sebuah pemilihan untuk hari ini akhirnya